Baca nomor Akulah empatnya. Mesias. Baca nomor empatnya. Baca nomor empatnya. Kalau kamu mengatakan akulah Mesias, aku tanya samamu. Ketika Yesus di padang gurun, Paulus di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Sosok berupa cahaya ini mengaku siapa? Akulah Kristus. Sampai sini paham enggak? Pelintir terus ya Mas ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu yang gak membawa jujur. data nomor 5. Oknum itu mengaku Kristus. Cahaya yang datang kepada Paulus ketika ditanya oleh Paulus, siapakah engkau Tuhan? Cahaya itu berkata apa? Akulah Kristus yang kau aniaya. Betul? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Dengan kata lain, jangan jadi Kristen. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hari ini Yesus hidup. Di depan Yesus ada gereja. Sebelah kiri, sebelah kanan ada sinagogi. Ada mikdas. Tempat orang berkumpul, orang sujud, orang bersunat, tidak makan babi, melepaskan alas kaki ketika masuk di sana. Sebelum masuk di sana mencuci muka, mencuci tangan, membasuh kaki. Yesus berjalan. Kemana dia pergi berjalan? Ke gereja, aku ke mikdas, sinagogi. Ke sinagogi bang, bukan ke gereja berkumpul dengan orang-orang pemakan babi, enggak. Maka akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilahi kalau tidak mengikuti jalanku. Akulah jalan yang benar itu. Hadza siratum mustaqim. Siapa yang melakukan prosesi-prosesi ibadah Yesus? Umat Islam. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Sampai hari ini Yesus manusia suci, Nabiullah, Rasulullah masih menyertai umat Islam. Tidak menghilangkan alaihi salam keselamatan atas beliau. Sedangkan kalian ketika beriman kepada Kristus, apa yang terjadi? Dia adalah sosok yang mati terkutuk di atas salib demi dosa-dosa kalian. Iya, kalau dosa kalian saja. Dosa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang barat, orang Katolik, pencabulan, pemerkosaan, dan seterusnya, semua ditanggung sama Kristus ini. Tega kamu? Hah? Itu bukan ajaran Yesus. Yesus dia mengajarkan bertobat, 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 bertobat. Tidak ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dosa ditebus dengan darah manusia, itu nggak ada. Dosa ditebus dengan darah binatang. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan kurban penebus dosa seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu ajaran Yesus. Jangan kau korbankan manusia kepada dewa Molok, jangan. Sampai sini paham? Sudah Mas? Dah. Oke. Udah belum ya? Kalau kita mengkontekskan dalam kisah para rasul 9 tadi ya, bahwasannya sebenarnya itu apakah Yesus asli atau tidak? Ya benar, itu adalah Yesus. Iya. Benar ya? Iya, silakan. Kenapa yang Yesus datang, Bung? Yesus tidak datang, Bung. Dengar. Dulu, Yang Mas. datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku roh penghibur orang lain. Sabar dulu. Kalau jangan Anda mengatakan itu Yesus, Anda kena. Itu adalah palsu. pelintir lagi, jangan dipelintir. Kutanya dulu. sabar. Biar Kutanya dikeluarkan dulu, data saudara. perkata. Kutanya dulu. Yesus datang ke bumi ini berapa kali? Sabar dulu. Satu Ayo. kali cuma dia datang. Satu kali. Datang Ketika kedua dia- kalinya kapan? Ya belum ada yang tahu sebab dia berkata Iya, bahwa datang kedua kalinya kapan? Datang Aku akan- kedua kalinya. Tidak ada yang Datang kedua. tahu. Tidak ada yang tahu. Berarti yang datang ke Paulus ini kedatangan keberapa? Tidak ada yang tahu. Itu pada saat Yesus datang ke dunia. Dengar ya, dengar Mas, dengar. Kedatangan kepada Paulus ini kedatangan yang keberapa? Aduh. Sabar dulu, udah dengar. Udah bisa ngomong, Mas. Kamu ditertawakan anak TK, saudara. Lanjut, silakan. Ngomong, sabar dulu. Ya. Yesus datang ke dunia itu baru satu kali. Baru satu kali. Oke, dengar ya. Di dalam konteks kisah para rasul ini, di saat ini, Oke. Allah itu sendiri atau Yesus itu sendiri belum datang ke dunia, belum mengajarkan firman itu, belum mengajarkan Ya, Injil itu. berarti bukan dia yang datang kepada Paulus, itu bukan dia.
Ayo. Dia hanya memberikan penunaian tugas kepada Paulus untuk Tidak ada. Dia mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus. Itu kedatangan keberapa? Bukankah kedatangan keduanya belum terjadi? Dan Yesus menasihatkan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini di sana, jangan kau percaya. Saudara, Anda tadi mengatakan Paulus tidak mengaku Kristus. kedatangannya Yesus. Saya itu tunjukkan adalah hari kepadamu di penghakiman, Kisah Mas. Para Rasul 9, Paulus mengaku Kristus. Oke? Ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Itu Bahwa ayat apa? keberapa itu? Ayat keberapa itu? Hah? Ayat keberapa Di, itu? di data nomor 22. Silakan. Dia di situ mengaku Kristus. Itu para Akan- rasul 9 ya. Ya, nomor 22. Ada yang bisa buka kamera biar tidak jadi fitnah? Oke, siap 86. Silakan saudaraku, guruku, Masya Allah. Buka kamera dulu, dibesarkan beliau. Dibesarkan. Ya, berapa data, Bang? Kisah Para Rasul 9:22. Kisah para relawan 922. Yes. Oke. Di sini Paulus mengaku Kristus ya. Tapi lembaga Bible Indonesia menutupinya dengan menambahkan kata Yesus di situ. Alamak. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa ini adalah Mesias atau Kristus. Tidak ada kata Yesus di original teksnya. Itu hanya penambahan saja. Dia membuktikan kalau dirinya adalah Kristus. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda paralel ada angka 3778, kata Yesus itu tak ada. Itu penambahan saja untuk menutupi bahwa sebenarnya yang dimaksud Kristus di situ adalah Paulus. Silakan. Anda kan mencari penyesat itu mengaku Kristus. Nih Paulus mengaku Kristus. Masih kurang? Mau lagi aku tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. tidak ada kata Yesus, itu penambahan. Tidak ada kata Yesus di situ. Bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada kata Yesus di situ. Bahwa Yesus adalah Mesias. Itu lembaga Bible yang menipu Anda. Coba kata Yesus. Kata Yesus, silakan kata Yesus di angka berapa? 3778. Klik. Ketik. Langsung diklik nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ, Bang? Mana Yesus? Aduh, parah juga ini. Yang di angkanya Bang Polopo. Angka. Yang di angkanya ya. Aduh. Ada tadi di situ 3778. Kata Yesus aja Ah, diklik itu itu. sana. Itu kata Sana, Yesus sana. tuh. Klik Astaga. Yesus. Bahwa Yesus yang di bawah 3778. Mati. Mati mikirnya Kata Yesus masa nggak bisa dilihat? Aduh, ada temannya Bunda Rahma di sini. Sabar. Ada temannya Bunda Rahma di Itu sini. di Yang atas kedua, tadi. baris kedua Kalau Bang Polopo. Bahwa baris kedua. Yesus adalah Mesias. lagi geser nah itu Yesus. tuh di atas Yesus 3778. Bukan bahwa ya, itu sampingnya. Yesus, Ya, klik. ya. Apa yang muncul? Yesus nggak? Meong. Ya Autos. salah. Masolang Bible. Masolang, rusak kalian karena lembaga kalian sendiri. Rusak. Itulah yang Al-Quran katakan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun ke bumi kepada para pembohong, pendusta. Ini pendusta ini. Mana ada kata Yesus di situ? Tak ada kata Yesus. Oke? Kalau Anda masih kurang belum yakin akan kebenaran Bible Anda sendiri telah memelintir kata-katanya sendiri, buka 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Silakan saudara. Yesus dia berkata, waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang. Korintus 11 ayat 21, Mas. 1 Korintus 11 nomor 1. Dia berkata apa tadi? Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Bukan dia berkata bahwasannya dia itu adalah Kristus.
Silakan Anda baca original teksnya. Itu lembaga Anda yang sudah melakukan penipuan Tidak. kepada kalian Tidak. supaya kalian itu tidak Ini keluar dari lingkaran setan. Ini dari terjemahan barunya pada tahun 1974 dia berkata loh, jadilah pengikut. Iya, itu terjemahan. Itu terjemahan original teksnya. Ginomai, menutes, katos, kago, Kristos. Kristos. Ya, di dalam 547. Hah. Jadilah Di dalam teladanku terjemahannya, sebab di dalam terjemahan Kristus ini dikategorikan itu adalah Mesias. iya, berarti dia katakan begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. El-Mese, Kristos dan Kristus. Iya betul. Apa yang dikatakan? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Bukan dia mengatakan dia adalah Kristus, kamu bodoh ya. Dia bukan Silakan. berkata bahwasanya dia Kristus, tapi Lalu? jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Oh, Kristus. tidak ada kata menjadi. Coba. Jadilah pengikutku sama seperti aku Saudara, menjadi pengikut Kristus. Gurunda Palopo, menjadi pengikut Kristus angka 554 coba diklik. Metong. Apa artinya? Kristus artinya? Artinya apa? Artinya apa? Kristus. Apa arti sebenarnya? Arti sebenarnya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Ya salah. Paulus ngaku Kristus, tapi lembaga Bible Indonesia menggunakan kata menjadi pengikut. Padahal itu penambahan saja untuk menghilangkan identitas kalau Paulus itu sebenarnya mengaku Kristus. Ayo. Kebenaran sudah diungkap. Silakan Anda bela terus si Bilis ini. Silakan. Di dalam kata ini, Mas. Saya bukan membela itu, Mas. Saya tetap Kristus itu artinya apa? Pengikut Kristus atau Kristus? Kristus itu adalah Mesias. Ya, Atau bisa berarti dikategorikan Paulus itu mengaku adalah apa? Kristus. Berarti Paulus mengaku apa? Paulus mengakui bahwasannya dia adalah pengikut Kristus. Di mana kata pengikutnya di situ di mana? Kristof artinya itu adalah milik Kristus. Alamak. Kalau bukan 554. Nggak jujur ini, udah capek Nggak gue dari tadi nggak jujur. Ya, baca. Ini loh, Baca di maskulin dalam loh, di dalam Kristus 64. loh. Kristo. Apa Nah artinya? ini. Nah ini nih. Nah, maskulin, Kristus yang diurapi sama dengan bahasa Ibrani Mesias. Nah, Paulus juga diurapi. Ya salah. Kami bukan penyesat, Bang. Kami hanya menjelaskan apa yang tertulis dan disembunyikan. Kena Malam. ya. Izin Bang Juma. Momi subuh. Izin. Al-Quran saya mengatakan begini. Sabar dulu, saya bacakan satu ayat dulu, Bang. Saya bacakan dulu satu ayat. Terus kau. Al-Quran saya mengatakan, wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang kepadamu nabiku Muhammad mengajarkan kepada kalian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran. Diseru kepada Bani Israel, ahli kitab, wahai Bani Israel, telah datang kepadamu nabiku mengajarkan kepadamu sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah. Oke, jadi saya tidak kemudian Ayat berapa Bang Juma? Izin. kalau tidak salah ayat 14, 15, 16 salah satunya di situ. Saya lupa ayatnya, angka ayatnya. Di sana dikatakan bahwasanya ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Al-Quran Al-Maidah ayat 15. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad tidak pernah belajar Bible. Bahkan lembaganya aja belum dibuat waktu itu. Ayat 15, Gurunda, 15. Masya Allah. Ya, dari mana Nabiku tahu? Kalian akan memelintir ajaran Nabi Isa. Dari mana? Terbukti hari ini. Malam Juma Iya, malam. iya silakan saudara. Taunya dari mencontek dari Alkitab. Oh, Iya. jadi Nabi Muhammad. Jawabnya itu bacaan
dong jawabnya. Itu mencontek dari Alkitab. Kasih Makanya bukti dia dong. tahu sejarah Kasih bukti. Lembaga Bible Indonesia berdiri tahun berapa? Juma. Saya tanya sama kamu, kenapa kamu begitu benci sama Paulus? Muhammad kamu aja nggak benci. Allah Kok kamu saya aja nggak benci? sama Paulus. Kok saya benci? Karena apa? Kamu selalu mengatakan Paulus. Loh, Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak ada di Al-Quranmu itu, tidak ada. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru. Dan orang-orang kafir berperang di jalan iblis. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perintah Al-Quran. Jadi saudara setan harus diperangi. Dengan cara apa? Dengan cara diajarkan pengikutnya untuk meninggalkan ajaran setan. Gitu caranya. Jadi setannya kita miskinkan. Saudara setan itu siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir itu orang apa? Ya Kristen salah satunya. Kristen. Ya. Gitu ya. Kalau kami bilang Iya. kalian agama Saya setan, buktikan kalau kalian setan, boleh? enggak. Kalau kami bilang kalian agama setan, Silakan Anda buktikan. ah, Saya juga buktikan kalau kalian itu adalah pengikut setan. Boleh? soalnya kalian itu pesta seks di dunia, di surga pesta seks kalian. Yang kena penyakit AIDS negara mana terbesar di dunia ini? Ya kalau salah satunya. Yang menikahkan kemudian orang sejenis dalam rumah ibadahnya agamanya Tidak ada apa? hubungannya dengan iman itu, tidak ada Kalau salah satunya. Loh. Dulu kau Pesta salah seks pula yang kau bawa-bawa. Cuma Hei, kau dulu salah yang tahu. pesta seks itu Yesus menikahi semua orang Kristen, laki perempuan jadi mempelai wanita. Makanya Jangan bawa ke situ, jangan bawa ke situ. Saya buktikan kalau kalian setan kamu boleh. menghujat saja kerjamu. Jangan emosi. Saya buktikan kalau kalian Kenapa pengikut sih ini setan boleh. naik-naik pada tantrum semua Gurunda Anda ya? minta saya buktikan kalau kalian pengikut setan boleh. Nah, ini menarik ini Bang Suma, biar edukasi ya. Ya. Siapa yang mengajarkan kalian melantik Kristus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Tunggu. Satpamnya kau. Bukan satpam lagi, saya cleaning service. Enggak. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengajarkan kalian menyetarakan, menghakikatkan makhluk terkutuk di atas salib sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang mengajarkan kalian? Kau lah, kau yang ngajari. Ada enggak Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Kau tanya Yesus? orang kesurupan. Kau agamanya apa? Islam. Cuma Islam yang punya, cuma setan itu punya agama Islam. Kalau Kristen mana berani dia? Berbahagialah kalian karena kalian hidup di saat Islam itu hadir. Enggak ada. Islam mengajarkan kalian untuk menjadi waras. Saya ulang lagi pertanyaan saya, adakah Yesus menghakikatkan dirinya sehakikat dengan Elohim? Sendirilah jawabannya. Ya, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak menghakikatkan setara hakikatnya dengan Tuhan. Sedangkan Paulus mensetarakan, menghakikatkan Kristus ini adalah Tuhan. Bahkan Tuhannya direndahkan, lalu kemudian Kristusnya diangkat. Di mana kemudian bukti Paulus merendahkan Elohim? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si Elohim turun mengosongkan diri supaya Kristus diangkat, terangkat derajatnya selevel dengan Kristus. Selevel dengan Tuhan. Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Coba, Paulus sedang mendoktrin bahwa Theos, dewa, penguasa, sang bapa turun mengosongkan dirinya supaya selevel dengan Yesus. Ini pekerjaan siapa ini? Yang ingin iblis ini setara dengan Yang Tuhan. nyembah-nyembah batu siapa? Yang cium-cium batu siapa? Katolik nyembah batu, cium batu. Nah, kalian loh. Cium-cium Dan Katolik itu adalah Kristen mula-mula.
kalian ini Protestan, Advent itu hanya pecahan-pecahan dari Katolik. Kalian itu Islam abad keberapa? Kristen itu abad pertama. bodoh. Yesus itu Islam atau Kristen? Kita buktikan, Yesus Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, kami kan mengikut Yesus. Oke, kalau Yesus itu Kristen, berarti Yesus menyembah Kristus, betul? Yesus menyembah Kristus. Yesus itu Tuhan. Nah, Firman-Nya Tuhan. ini Kau goblok kau. kamu Firman menyetarakan menjadi manusia. Yesus Kristus dengan Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan dirinya sehakikat setara dengan Tuhan? Di mana? Dia Tuhan. Tuhan dia berfirman bahwa dia Ya, itu firman. itu Kristen, itu imanmu, penyembah Kristus. Yang saya tanya Yesusnya. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Pernah Tuhanmu Tuhanku, nampak? Tuhanku yang disembah Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor Kau tahu? Kok Nabi Muhammad itu dari mana toh kau? Nabi Muhammad itu dari mana Tuhan? Pernah Allahmu ngomong itu utus? Yesus berkata, Tuhan yang mengutusnya itu tidak didengarkan suaranya Kau tahu kau juga dan tidak bisa dilihat. nggak tahunya kok isi Alkitab. Cuma Lebih kau baik, aja yang kau tahu. lebih baik tante bertanya ke saya daripada Ya, Anda bertanya lah ya. nyerocos begitu. Ya, silakan. Apa yang bisa panut dari Nabi Muhammadmu? Kutanya Nabi apa Muhammadku datang memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Nabi Muhammadku datang menolak ajaran Yesus Poligami. ditampar diludahi. ngajarin Yesus poligami. Yesus mengajarkan Ya, Lukas membunuh. 18 nomor 29 nomor 30 Kau poligami urusin tanpa batas. agamamu. Kamu mau nyerocos di gereja, jangan di sini dong. Enggak, kau Kalau urusin. kalau di sini tempatnya orang-orang berilmu, bukan emak-emak. Pesantren banyak kali pencabulan pesantren. Sabar dulu, oke, Angel, jangan ke situ, jangan nanti Bisa kamu bahaya baik-baiknya loh. Angel. Yang ngomong baik-baik ya. Bisa Di sini baik-baik belum ganti Tuhan ya. Kalau mau ganti Dari Tuhan tadi kalian ganti. ngomongnya nggak baik-baik gitu loh. Ya sabar dulu Angel. Kak, Yesus izin itu Kak Angel. Islam. Kita Izin. Kristen Urusin sama sama kita. kalian. Kak, Tapi kita gini, tunjuklah akhlak Bunda. yang baik loh. Iya. Gini Al, saya teringat Burunda, si Angel ini mirip-mirip seperti Olan di awal. Hati-hati loh. Hati loh. Hati. Ya. Oke, kita sabar Olan dulu hampir host. di Komal itu ujung-ujungnya dia syahadat. Hati-hati loh Angel. Hati-hati loh. Kan kayak gitu kalian Natural. suka kali lah menghina apa. Udah kalian urusin agama kalian gitu loh. Apa? Kita menghina Salah apa? dikasih turun. Tante apa? Kita menghina apa tante? Apa yang kami hina di sini? Ya dari tadi kok nggak merasa? Enggak. Yesus itu yakin Kristen, Islam. Dari mana pula? Lah, Yesus itu baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia Yesus itu harus di abad keberapa? susah kamu diajak bicara. Susah. Bukan, enggak, Saya gimana- berdata gimana loh. mana kau ini Tante, kau? tante saya berdata. Yesus mengatakan dirinya adalah orang muslim. Di mana itu tertulis? Yohanes 14:31. Yesus dikatakan anak soleh, bukan anak Kristiani. Di mana itu tertulis? Ibrani 5 nomor 7. Yesus dikatakan sholat. Di mana itu tertulis? Matius 26 nomor 39. Susah kali lah orang ini. Matius berapa? 26? 26 nomor 39. Begitu, lebih bagus kamu belajar sama Bang Suma. Sini yuk. Pegang tangan Bang Suma. Kok lari? Baru mau dipegang tangannya lari. Mau diajak kepada Kena. kebenaran lari. Kena meteor Burunda. Wah, kena. Oke. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi rame ya. Sarapan saya tuh hotel ya. lanjut. Siap Bu. Ini Beto. Bang Beto monitor, Bang Beto monitor. Selamat malam Bang Beto. Malam Bang.
Ya, Bang Beto ke masjid atau ke gereja, Bang? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah bang. Oh, ke masjid. Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan, Abangku? Sebelum saya mau naikkan satu teman dari Kristen, atau kalau belum ada yang mau disampaikan, mungkin izin saya turunkan dulu sambil saya naikkan teman-teman lagi yang lain. Siap, izin Bang ya, izin. Mohon maaf. Bang Gary Dixon, monitor Bang Gary Dixon. Ya. Bang Gary Dixon, monitor. Bang Gary Dixon, monitor. Ya, Bang ya, Gary. ya. Hello, hello. Iya, Tes. iya. Tes, Iya, iya. 1, 2, 3. Siap. Bang Gary ke gereja atau ke masjid, Bang? Pak, saya mau tanya bisa nggak? Oh ya, Bang Gary ini dari Muslim atau Kristen? Kristen. Oke. Oh, Cuma saya beda lah. agak lain ini ku tengok Bang Polopo. Dari Malaysia ya? Betapa dengan Malaysia? Oh, Tak, siap, lanjut. siap. Tanyalah Bang Gary, tanya. Saya mau bertanya, kalian cuma nih pendebat agama dibayar kah? Sebab saya dengar ada dibayar 500, 300 juta. Betul gak? Saya berdebat dari pagi nih lapar bang. Nggak ada yang belikan aku buah, tidak ada yang kasih aku kopi, susu. Cuma dapat donat kita Gurunda. Yang ada di meja aku cuma kertas saja dengan Saya bang, Al-Quran. dengar dulu. Nggak ada Itulah. duit. Harusnya sih kalian itu Memang minta betul lah. nomor rekeningnya Bang Zuma. Berapa nomor Memang rekeningnya betul lah, Bang Bang. untuk beli buah, Abang untuk bayar beli negara susu. luar. Harusnya Juga ketika udah abang menghibur. di PPP. Emang Anda nuduh-nuduh yang tidak-tidak. Tuduh yang tidak ada datanya, ada itunya. Jangan tipu bang. Kalian cuma pendebat agama dibayar. Tidak kira Islam ataupun Kristen. Engkau. Tolol. Boleh nggak Bunda pinjam dulu 100 engkau? Lonte kau sana. Yes. Astagfirullahaladzim. Kau di bawah saja kalau di bawah saja kau ya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Sana Paulus. Albert, Kristen apa Kristen, Bet? Kristen bang. Ya, silakan Bang. Mau ganti Tuhan atau apa nih? Silakan. Oke bang. Abang, Ya, silakan. abang semoga pede ya dengan kitabnya ya. Iyalah, dibacakan pakai toa setiap saat. Pede dong, nggak diumpetin, diganti lagi, direvisi lagi. Pede kan. Padahal Tuhan nggak perlu pakai toa, udah dengar kalau ingat waktu, tapi harus pakai toa ya lah. Oke, lanjut ya ke pertanyaannya. Nggak, harus diumumkan kebenaran itu, jangan disembunyikan. Ya. Walaupun kita udah tahu jamnya, udah tahu ininya, Belum tentu, pakai belum toa tentu. biar denger orangnya. Belum tentu, karena iblis senantiasa ada kemana-mana dari rumah ke rumah mengajak nyembah Kristus. Maka manusia harus diperingatkan agar tidak terpengaruh kepala pengikut setan. Itu bang. Oke. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis itu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya harus Pakai kaset, oke lah. Oke, iya, kembali ke pertanyaan aja betul lah. itu, betul. Daripada pakai kertas tapi rusak. Oke. Pakai kaset macet-macet nanti kan bingung Iya, orang. nggak apa-apa, nggak masalah itu, nggak masalah. Alhamdulillah. Sakit hati dengan toa, silakan bunuh diri. Atau Anda mau pakai toa juga, saya sumbang. Anda mau pakai toa di gereja? Anda mau pakai toa di gereja? Mau? Aku kasih. Udah bang. Hah? Anda bacakan isi Bible Anda itu. Nanti Bunda bacakan Amsal Gurunda. Bunda bacakan Amsal. Kalian Kembali tidak pakai pertanyaan, toa Bang. karena malu isinya dibacakan, didengar orang. Kami nggak perlu karena Ya udah kami pakai nggak toa, coba ngemis. kau baca itu pakai toa, coba. Kami nggak ngemis loh, minta-minta di Enggak. jalan. Enggak ngemis, minta-minta Iya. di jalan.
Kalau turun satu gereja minta di jalan, siapa yang mau kasih? Kalian cuma 7% di Indonesia ini. Siapa yang mau kasih? Hah? Hah? Kalian kalian turun ke jalan minta bawa sumbangan gitu, minta sumbang. Siapa yang mau kasih? Oh, kalian jumlah cuma 3%. Kami nggak miskin. Tidak miskin. Tidak miskin. Berarti kalian kaya. Iya. Oke, Udah, Yesus kembali ke pertanyaan berkata, aja, Bang. Yesus berkata, dengar, diam. Yesus berkata, lebih mudah gajah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Hahaha.